Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi bakalan ngebahas beberapa pertanyaan yang muncul di video-video aku. Salah satunya video tentang perpanjang SIM ya. Ini aku sematkan di atas. Bagaimana cara perpanjang SIM tahun 2022? Nah, di kolom komentar itu ada banyak pertanyaan yang mayoritas sebenarnya hampir sama. Mungkin teman-teman malas ngebacain komentar atau balasan aku, jadi aku bikin videonya. Semoga video ini, jawaban ini yang ada di video ini membantu kalian. Oke, kita langsung bahas aja di pertanyaan yang pertama. Ini yang paling banyak ditanyakan itu kalau terlambat Kak Ebi, aku udah terlambat 2 minggu, sudah SIM C-nya mati tahun 2014, apakah masih bisa diperpanjang? Jadi ini aku jelaskan ya teman-teman, untuk masalah kalau SIM kalian itu sudah habis masa aktifnya, baik cuma 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, apalagi sampai 1 tahun dan bertahun-tahun, jatuhnya status SIM kalian itu harus bikin baru. Jadi persyaratan-persyaratan untuk bikin barunya itu berbeda dengan perpanjang SIM ya teman-teman ya. Nah, untuk biayanya pun juga berbeda ya. Jadi saran aku, kalau SIM kalian sudah mati, kalian harus segera untuk ke Polres atau Polda ya. Kalau aku bikinnya di Polres, mungkin ada beberapa teman-teman yang bikinnya di Satpas ya, atau mungkin di Samsat. Mungkin mereka tempat bikinnya berkolaborasi di satu tempat itu. Kalau aku bikinnya di Polres, jadi setiap kita itu berbeda-beda tempat bikin ya. Jadi jangan kita permasalahkan, aku nggak bikin di Polres, aku bikinnya di Polda. Mungkin di tempat kalian ketentuannya itu harus di Polda, seperti itu aja ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau terlambat kalian harus bikin SIM baru ya teman-teman ya. Nah, nanti aku bakalan cari dulu informasinya. Aku bakalan cari dulu foto-foto syarat perpanjang SIM dan cara bikin SIM baru. Nanti aku bakalan masukkan di video aku di sini ya. Perpanjang SIM itu apa syaratnya dan bikin SIM baru itu syaratnya apa. Kalau tidak salah kemarin sudah pernah aku foto waktu aku bikin di Polres syarat bikin SIM baru dan perpanjang SIM ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah boleh menggunakan BPJS Ketenagakerjaan? Apakah harus menggunakan BPJS Kesehatan? Nah, aku itu bikin SIM-nya itu sebenarnya Februari teman-teman. Di Februari itu belum ada tuh ketentuan harus pakai BPJS. Di bulan Maret kita baru dengar ada informasi bahwa kita harus menggunakan BPJS untuk bikin SIM, SKCK gitu kan. Nah, di bulan Maretnya itu sudah aku tanyakan langsung ke bagian Polres bahwa belum ada peraturan yang menjelaskan harus menggunakan BPJS. Kalau ditanya boleh nggak pakai BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan? Kalau setahu aku itu harus BPJS Kesehatan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk memastikannya kalian tetap harus datang ke Polres, Polda atau Satpas tempat kalian bikin SIM di daerah kalian ya teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, tempat tes psikologi atau KIR di satu tempat atau gimana? Aku kemarin, nah ini catatan juga ya untuk kalian ya. Kalau kalian mau bikin SIM itu tuh sebenarnya memang harus kalian datang ke tempat bagian SIM-nya untuk bertanya di mana tempat bikin surat keterangan sehat dan surat tes psikologis, karena beda tempat beda kebijakan. Kalau aku kemarin bikinnya itu di tempatnya tidak jauh dari Polres. Ada tempat seperti lembaga yang ditunjuk oleh Polres yang mungkin sudah bekerja sama dengan mereka. Jadi aku langsung tes kesehatannya di sana, tes psikologinya di sana, dan aku pakai asuransi. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah asuransi wajib Kak Ebi? Jadi asuransi itu tidak wajib karena tidak masuk ke dalam syarat untuk bikin SIM baru atau SIM perpanjang SIM ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian di tempat tes psikologi atau tes kesehatannya ditawarkan untuk bikin asuransi, kalian bilang saja bahwa
persyaratan untuk perpanjang SIM itu tidak ada asuransi Bapak, jadi kami tidak mengambil asuransinya, seperti itu ya. Kemarin aku tuh belum tahu bahwa asuransi itu tidak diwajibkan. Setelah aku baca lagi persyaratan, ternyata tidak menggunakan asuransi itu juga boleh. Makanya aku perpanjang SIM-nya jadi mahal banget, 305.000. Tapi aku baca-baca di kolom komentar teman-teman yang perpanjang SIM, ada yang dia 220, 275, ada yang sampai 360.000, tapi bikinnya di SIM keliling. Jadi tidak bisa kita patok dari satu orang di satu tempat bahwa ih kok tempat kamu mahal ya, tempat aku cuma 170 misalnya kan. Karena di setiap tempat itu berbeda-beda kebijakan, berbeda-beda peraturan ya teman-teman ya. Tapi tujuannya dibikin video ini kalian tuh sudah ada bayangan, oh seperti ini loh gitu kan, seperti ini cara bikinnya, prosesnya, prosedurnya, seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pakai NPWP tidak? Kalau aku kemarin tidak pakai NPWP ya teman-teman ya, jadi tidak usah pusing mikirin NPWP. Untuk perpanjang SIM beberapa hari sebelum masa berlaku habis. Untuk memperpanjang SIM berapa hari sebelum perpanjang masa berlaku habis? Oke. Aku kemarin kan habisnya seharusnya 14 Februari 2022. Tapi karena aku dulu tuh juga khawatir pakai vaksin, pakai syarat-syarat vaksin lah pokoknya, karena aku vaksinnya belum lengkap. Akhirnya aku datang ke Polres. Ini aku cerita dulu ya. Aku datang ke Polres, terus aku baca-baca persyaratannya. Ternyata itu nggak pakai vaksin. Udahlah aku urus. Aku pikirkan daripada aku udah datang jauh, dari rumah aku ke Polres tuh hampir 45 menit ya. Jadi ya udahlah aku urus aja. Hari itu tanggal 27 Januari. Setelah aku urusi persyaratan semuanya selesai, SIM aku, dan ternyata di kartu SIM aku itu tertera tanggal masa berlakunya itu di tanggal 27 Januari 2022 sampai 27 Januari 2027, 5 tahun kan. Setelah aku simpulkan bahwa oh ternyata SIM itu mulai saat ini berlakunya dan habisnya itu sesuai dengan tanggal kalian bikin. Jadi saran aku, kapan waktu yang terbaik untuk perpanjang SIM? Minimal deh menurut aku tuh 1 minggu deh, 1 minggu dari kalian bakalan habis masa aktifnya. Misal kalian habisnya tanggal 10 ya kan. Nah tanggal-tanggal 3 tuh kalian sudah perpanjang. Atau lebih baiknya lagi tuh pas tanggal 10 aja. Karena apa? Karena kalau kalian maju bikinnya, maka masa berlakunya juga bakalan maju. Menurut aku sih rugi ya kan. Apalagi kalau kalian habisnya masih 2 bulan, 3 bulan, itu lebih baik kalian perpanjangnya mendekati masa sudah akan habis atau sudah tidak aktif lagi ya. Kalau pas hari hanya di tanggal 10, ternyata tanggal 10-nya hari Sabtu atau hari Minggu, ya mau tidak mau kalian harus perpanjang SIM-nya di hari Jumat atau Kamis sebelum tanggal itu habis. Karena hari Minggu, hari Sabtu kan Polres atau tempat bikin SIM itu biasanya libur ya kan. Jadi kalian harus tahu persis tuh kapan habisnya dan hari apa jatuhnya. Jangan sampai pas sudah oh ya udahlah santai-santai, taunya jatuhnya di hari libur atau tanggal merah ya, seperti itu. Oke. Usia perpanjang SIM, apakah ada batasan usia? Jadi ini sudah aku tanyakan langsung ke bagian Polres bahwa apa gunanya kita bikin surat keterangan sehat dari dokter dan surat tes psikologi itu untuk memastikan bahwa surat yang keluar dari mereka itu merekomendasikan kita bahwa kita itu masih mampu untuk berkendara di jalan raya dengan usia yang saat ini, baik usia sudah lanjut atau mungkin masih muda ya kan, dengan keadaan fisik yang sehat atau mungkin kurang sehat, mereka bisa memberikan rekomendasi tersebut. Jadi itulah pentingnya kita tes psikologi dan tes kesehatan. Jadi tidak ada batasan usia selama hasil rekomendasi tes psikologi dan tes kesehatan kalian itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Oke? Nah, kemudian perpanjang SIM B1 umum apakah harus ujian dan biayanya berapa? Perpanjang SIM B1 umum kemarin sudah langsung aku tanyakan juga, dan memang harus melakukan ujian lagi kalau kita perpanjang SIM ya. Jadi berbeda dengan SIM C.
Kalau aku kemarin perpanjangnya SIM C, SIM kendaraan roda 2. Jadi nggak pakai tes lagi, langsung aja lengkapi dokumen persyaratan. Kalau SIM B1 umum atau B1 itu harus tes ulang. Nah, tesnya itu sesuai di tempat kalian, di mana tesnya. Kalau aku tesnya di Polres. Bagaimana tesnya? Aku tanyakan kan, karena nggak tahu. Ternyata SIM B1 umum itu kan SIM mobil besar ya. Jadi mereka tuh kayak ada alat peraga yang akan kita gunakan di sana, yang nanti mungkin aplikasi atau sistemnya itu hampir sama, mungkin sama dengan kendaraan yang akan kita gunakan di jalan raya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk berapa biayanya? Kalau tidak salah aku itu 80.000 perpanjang SIM-nya ya, perpanjang ya. Untuk masalah dokumen persyaratannya kembali lagi sesuai dengan ketentuan di tempat kalian ya. Nanti aku cari informasinya. Kalau nggak salah kemarin udah aku fotokan juga, nanti aku taruh gambarnya di sini berapa biaya perpanjang SIM-nya. Oke. Nah, kemudian KTP belum ada, masih dicapil gimana? Nah, KTP itu kan masuk ke salah satu persyaratan utama. KTP-nya harus KTP yang itu ya, yang eKTP ya, bukan fotokopian. Jadi harus dilampirkan KTP-nya. Kalau masih di Dukcapil dan belum bisa dikeluarkan, menurut saya kalian datang lagi ke Polres, kemungkinan besar itu bisa menggunakan surat keterangan KTP ya, surat keterangan memiliki KTP dari Dukcapil. Kan ada kan kalau kita tes CPNS gitu, KTP kita belum keluar, kita ada surat keterangan bahwa KTP kita sedang dibuat atau sedang dibikin gitu kan. Dan di sana kan sudah tertera bahwa nomor KTP-nya sudah ada gitu kan. Nah, jadi menurut aku sih kalian tetap harus konfirmasi lagi ke tempat kalian bikin SIM dan ke Dukcapil setempat ya teman-teman ya. Lalu pertanyaan berikutnya, bisa nggak perpanjang SIM di kota lain? Bisa. Jadi aku udah tanya juga sama petugas di Polres, kita bisa bikin SIM di mana aja. Kalau kalian lagi berkendara atau kalian memang supir, kemudian kalian sedang di Bandung tapi kalian tinggal di Sumatera, dan pada saat di Bandung KTP kalian habis, SIM kalian habis, kalian bisa perpanjang SIM-nya di Bandung ya. Karena daripada telat bikin ulang, jadi bisa bikin di kota tempat kalian sekarang tinggal, tidak harus di tempat kita domisili KTP. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang lain. Oh ya, kenapa harus pakai KTP sih katanya? Sedangkan SIM itu kan kalau perpanjang patokannya adalah KTP gitu. Jadi maksud dia ini mungkin pertanyaannya, kenapa harus pakai KTP lagi sedangkan isinya data-data yang di SIM itu kan sudah sama dengan KTP. Nah, jadi kenapa kita tetap memerlukan KTP? Karena bisa jadi ada beberapa orang itu yang domisili atau tempat tinggalnya itu berubah. Yang kemarin mungkin tinggal di kecamatan A, jadi di kecamatan B, tapi masih dalam satu provinsi. Nah, itu yang perlu diupdate oleh orang Polres atau tempat kalian bikin SIM untuk mengupdate data kalian. Jadi ketika perpanjang SIM itu datanya sesuai dengan KTP yang baru ya teman-teman ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. SIM saya masih ditahan kejaksaan, apakah bisa perpanjang SIM? Nah, ini juga aku tanyakan langsung ke Polres kemarin, bahwa jika masih ditahan maka harus selesaikan dulu permasalahan atau sangkutan di kejaksaan. Dan seandainya bisa diberikan surat rekomendasi atau surat penjelasan dari kejaksaan, maka itu bisa diajukan kepada Polres. Cuman kembali lagi bahwa setiap Polres itu ada kebijakannya masing-masing. Kalau di tempat aku itu harus menggunakan SIM yang asli. Jadi walaupun sedang ditahan itu tetap harus diselesaikan dulu proses penahanan SIM di kejaksaannya, baru bisa kita perpanjang SIM. Lalu bagaimana dong kalau waktunya sudah habis tapi kita masih ditahan oleh kejaksaan SIM kita? Ya mau tidak mau bahwa SIM kita hangus dan kita harus bikin ulang, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi untuk memastikannya kalian kembali lagi ke tempat kalian bikin SIM, karena bisa jadi setiap tempat itu kebijakannya berbeda-beda. Oke, lanjut
ke pertanyaan berikutnya, saya sudah ikut tes. Tidak lolos tapi sudah terlanjur bayar. Nah, mungkin ini dia bikin SIM baru, bukan perpanjang SIM. Jadi berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi, keluarga, bahwa adik aku sendiri, dia udah bayar kan 100.000 untuk bikin SIM. Udah tes 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan, tapi nggak lulus-lulus. Nah, akhirnya tuh nanti dari tempat kita bikin SIM itu, kita minta ada lesnya gitu loh teman-teman, les untuk mengemudi, dan itu gratis dari Polresnya, bahwa minta petunjuk gimana Pak biar kami bisa lulus, seperti itu. Nah, jadi dia tuh cuman batasnya tuh 3 kali ya, jadi jangan sampai 3 kali kalian gak lulus-lulus ya terpaksa hangus aja uangnya ya. Jadi kalian harus konsultasikan. Misalnya sudah 1 kali tes belum lulus, nah kedua kalinya kalian tanyakan, bagaimana Pak prosesnya biar saya bisa lulus gitu kan. Jadi ditanyakan kembali kalau uangnya gimana. Kalau kemarin sih uang yang kami bayar 100.000 itu hangus karena sudah 3 kali tes dan tidak lulus-lulus, dan baru tahu bahwa ada seperti lesnya atau diajarkan gitu kan dari Polres, bahwa kalau nggak lulus nanti dikasih tahu caranya seperti ini. Dalam artian dengan cara yang benar ya, yang sesuai dengan prosedur ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang mau mengikuti sesuai prosedur itu ditanyakan dulu bagaimana kalau misalnya saya sekali tes tidak lulus, 2 kali nggak lulus, apakah ada keringanan atau ada solusi agar uang saya tadi tuh tetap bisa terpakai dan tidak hangus dan kita mendapatkan SIM, seperti itu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, SIM A apakah tes lagi? Dan ini sudah saya tanyakan langsung ke Polres juga, bahwa SIM A tidak tes lagi, sama seperti SIM C. Jadi tinggal perpanjang SIM dan melengkapi dokumen persyaratannya saja. Persyaratannya sama aja dengan SIM C ya teman-teman ya. Lalu apakah memerlukan pas foto? Nah ini kita kalau bikin SIM itu nggak perlu pas foto lagi, karena kita bakalan foto langsung di tempatnya. Jadi nanti bakalan dipanggil dan kita langsung swap foto di sana, langsung kita sidik jari, jadi langsung jadi, dan hasilnya adalah hasil sesuai dengan penampilan kita pada saat itu. Jadi saran aku kalau kalian mau bikin SIM, kalian dandan cantik-cantik, dandan cakep-cakep, biar SIM-nya fotonya bagus ya teman-teman ya. Lalu telat 5 hari gimana? Telat 5 hari kalian bikin SIM baru, bukan perpanjang SIM ya teman-teman ya. Habis tanggal 27 apa bisa ngurus tanggal sebelumnya atau pas tanggal? Nah, tanggal sebelumnya bisa. Habis tanggal 27 kalian mau bikin sebelumnya, berarti mungkin di tanggal 20 bisa. Atau pas tanggal boleh banget. Cuman tadi ya harus diperhatikan harinya bertepatan di hari libur atau hari tanggal merah atau tidak, agar kalian gak kecolongan dan akhirnya nanti gara-gara kita kecolongan jadi bikin SIM baru ya kan, jadi rugi ya. Dan jangan terlalu cepat juga perpanjang SIM-nya, karena tadi jadwal tanggal masa berlakunya sesuai dengan tanggal kalian bikin SIM-nya ya. Walaupun kalian habisnya tanggal 27, kalau bikinnya tanggal 20 ya tanggal 20 bakalan habis di tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian kok mahal 305.000, ada yang nanya, yang aku murah kok kamu mahal. Ya tadi yang perpanjang SIM itu cuma 75.000 ya teman-teman. Yang bikin aku tuh mungkin terasa mahal 305.000 itu biaya KIR, biaya tes psikologinya, kemudian aku pakai asuransinya aja udah 85.000 ya kan. Nah sebenarnya asuransi itu tidak wajib, jadi kalian bisa dikomunikasikan lagi bahwa tidak mau menggunakan asuransi, cukup syarat-syarat yang utama untuk perpanjang SIM aja, jadi nggak terlalu mahal seperti itu ya. Lalu lupa hampir 2 minggu gimana? Ya intinya kalau lupa terlambat itu bikin SIM baru, bukan perpanjang SIM ya teman-teman ya. Lalu cek kesehatan dokter di kepolisian atau boleh dokter luar? Nah ini harus ditanyakan ke tempat kalian masing-masing. Kalau aku nggak bisa di dokter luar, nggak bisa di dokter puskesmas, jadi harus dokter yang ditunjuk atau lembaga yang ditunjuk oleh Polres tersebut ya. Sabtu bisa perpanjang SIM, setahu aku Sabtu itu kalau Polres atau Polda hari libur, jadi tidak bisa perpanjang SIM ya. Background foto saya SIM-nya warna biru bukan putih.
selama data-data kalian di SIM itu benar dan tidak salah, menurut aku sih background foto tidak terlalu dipermasalahkan. Jadi tidak usah diambil pusing ya, dibiarkan saja. Oke? Lalu pakai kartu vaksin atau tidak? Nah, di beberapa tempat itu menggunakan kartu vaksin, kalau aku nggak pakai kartu vaksin. Jadi tetap kembali ke kebijakan di tempat kalian masing-masing. Oke? Nah, mungkin itu tadi rangkuman 24 pertanyaan tentang perpanjang SIM. Semoga membantu kalian dan semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan aku berdoa ya untuk kalian, semoga dimudahkan perpanjang SIM-nya dan nggak ribet ya prosesnya. Sekian video dari aku, semoga membantu. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.